Oke, halo bro. Halo, Siapa namanya? Satria Wijaya. Satria Wijaya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini salah satu analis kita yang baru join ke Bit Academy juga nih. Jadi dia analis saham guys. Bisa dikenalin diri lu dulu nggak? Oke, Bisa Pak. kenalin diri dulu nggak? Jadi halo semuanya, perkenalkan nama gue Satria Wijaya, tapi bisa dipanggil Satria aja biar lebih Satria. Iya. Dan gue baru mungkin seumuran sama Gung Prabu juga. Berapa bedanya? Ya 15 tahun. 15 tahun Ya. Oke. 15 tahun dan suka buat mendalamin pasar modal Indonesia khususnya saham. Berarti lu khusus di saham aja apa gimana bro? Jujur banyak pasar modal lah. Lebih lengkapnya kayak misalkan entahkah itu reksadana, obligasi Oke. ataupun saham, tapi lebih spesifik di saham. Ya karena emang plannya gue kan kayak yang gue bilang di Bit Academy tuh, bahwa gue tuh pengen meliterasi finansial di Indonesia. Karena gue liatnya, gue rasa masih bisa dikembangkan lagi dah. Makanya gue tambahin juga nih saham ke Bit Academy. Ada. Oke, jadi gue mau nanya nih bro, gimana sih ceritanya lu bisa masuk ke financial market, spesifiknya pasar modal ini? Oke. Bisa lu ceritain dikit gak? Oke, Gimana jadi- ceritanya? Awalnya itu tuh dari gua sebelumnya bisnis. Bisnis. Benar. Cuma kayak lu juga. Jadi awalnya itu dari jual beli akun nih, Bro. Aha. Jadi kan buat seumuran kita nih kayak main game, pengen dapat duit ya kan, nggak sih? Iya. Jadi gua dulu coba peruntungan buat jual akun game. Nah, dari jual akun game ini gua belajar lah, dan gua waktu itu lihat pada saat Covid, gua lihat ada yang namanya tuh, gua searching nih kan, cara cari cuan online. Oke. Kebetulan nemunya adalah saham waktu itu. Gue pelajarin tuh saham itu apa. Gue pelajarin saham, menarik gak sih gitu. Ya, dan gue rasa gue cocok nih belajar saham. Karena satu, menariknya karena kenapa? Contoh nih, lu jalan ya kan, lu jalan di mall, lu lihat nih ada produknya, ini gue punya sahamnya nih. Ini perusahaan gue nih, gitu. Ya, bener, Keren gak sih? Jadi gue ngerasa masih muda tuh kayak udah punya nih perusahaan besar gitu, walaupun semakin kecil juga ya. Iya benar-benar. Setidaknya gue investor di sana gitu. Itu gue ngerasa keren loh. Apalagi di umur gue yang masih segitu, jadi ya udah, jadi gue fokusin belajar saham. Berarti alurnya mirip-mirip sama gue ya? Iya, Sama gue JB akun dulu, Akun, dia baru bener. deh gue masuk ke financial market. Yes. Jadi beda aliran ini. Oke, kalau boleh tahu sekarang nih fokusnya lagi di mana aja nih bro? Di saham aja kah atau ada fokus lain nih, atau ada bisnis lain mungkin, atau fokus di saham aja? Yap, kalau untuk saat ini ya, gue masih lebih fokus di saham doang lah. Cuman gue tetap diversifikasi di beberapa aset. Salah satunya contohnya kripto. Ya maksudnya di Bitcoin, only Bitcoin. Kayak Gung Prabu juga nih. Oke. Kan kalau saham, tapi lebih kebanyakan di saham lah. Maksud gue kebanyakan di saham. Oke, kalau boleh tahu style lu dalam berinvestasi atau trading di saham nih, ada style sendiri nggak sih? Misal lu value investing kah, atau lu trading aja kah, atau lu ngincer saham-saham yang IPO apa gimana? Gue lebih untuk saat ini ya, Ya. gue lebih prefer untuk nyari saham yang IPO dan juga yang buat di tradingin aja untuk saat Oke. ini. Ya. Jadi gue cari keuntungan untuk jangka pendek terlebih dahulu. Gitu sih. Menarik gak sih, kayak kemarin kita sempat gue bahas juga ya kan, gue sempat share outlook gue mengenai IPO terbaru ini, PJHB kemarin Iya. di public. Di publik ya? Public, Bukan di dalam tuh ya? Bukan, public juga gue share, di dalam juga gue share. Udah cuan berapa persen tuh? Waduh, udah kalau ikutin itu cuan udah 56% tuh 56% dalam 2 hari. dalam 2 hari. Damn. Outlook gratisan itu. Auto gratis tuh. Outlook gratis. Auto gratis. 56%. Kalau warannya kan 50.000%, Bro. 50.000%. Yap, 50.000% tuh. Itu gue share secara free di sana. Selamat buat yang cuan. Buat kalian yang ikut nih di publik nih. Di publik ya? Iya, di public, public juga. Oke. Apa tuh PJHB ya? Yes, PJHB, pelajaran jasa PJHB. hidup baru. Oke. Sebelumnya juga gue sempat share juga di public itu kan, gue call bagi yang di private juga kita gue share bagi yang mau beli BBCA, boleh tempatnya BBCA tuh. Gue share juga tentang beli mandiri, boleh beli mandiri. Ya. Di harga bottomnya 4.050. Oke. BCA di harga bottomnya 7.200. Sekarang BCA udah di 8.000-an. Harusnya buat yang ngikutin di private udah plus minimal 20%. Di Big Bang tuh. Berarti lu sekarang lagi fokus di trading saham aja ya? Di trading saham. Berarti lu sekarang kan udah jadi tim dari Bit Academy dong? Ya. Lu berarti bisa dong share outlook, calls, trade plan di saham kan? Yap. Berarti kita nggak cuma di kripto jadi guys, kita juga ada outlook di sahamnya juga nih. Fokus ke saham juga ya. Oke. Jadi kita fokusnya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih bro yang gue mau tanyain ke lu. Apa tuh? Bisa nggak sih lu kayak kasih tahu atau ngejelasin apa aja yang lagi lu pegang saat ini? Mungkin top 3 lah. Top 3 ya. Top 3
dengan size yang paling besar. Oke. Entah lu tradingin atau entah lu investasiin, long term investingin aja. Untuk Yang tiga, menarik untuk kita bahas lah, Oke. apa aja perbankan kayak. gua mulai dari perbankan dulu gak sih? Itu kayak sektor yang paling aman. Iya. Bagi kebanyakan orang, mungkin teman-teman juga sering lah dengar kayak saham perbankan kayak misalkan BBCA, sebut aja ya BBCA, Mandiri, BBNI itu kayak orang kalau pikir saham pasti mikirnya ke sana. Iya. Emiten itu aja. Dan salah satunya juga top 3 saya, gue paling besar juga ada di top 2 banks itu, ada di BBCA sama BMRI. Oke. Kemudian salah satunya lagi yang masih gue hold adalah CDIA, bro. CDIA, perusahaan apa tuh? Itu adalah perusahaan batubara tuh, bro. Logistik. Batubara ya. Batubara, iya. CDIA. Ya, perusahaan minyak juga. Dia barusan ekspansi tuh minyak tuh. Kenapa tuh lu lihat CDIA itu menarik selain BBCA sama BMRI tadi? Ya. Menurut gua kalau CDIA ini dia secara gininya ya, gua liatnya secara dalamnya ini bagus banget, bro. Dia dipegang sama orang top 1 Indonesia. Siapa tuh? Pak Prajogo Pangestu, bro. Dia terafiliasi sama dia. CDIA ini apa namanya tuh dipunyai juga loh sama si Pak Prajogo ini. Berarti Pak Prajogo Pangestu itu punya saham di sana juga? Ya bener, lewat usahanya dia TPIA namanya. Oh. Gitu. Dan kalau kita lihat semuanya, by data juga ya, semua sahamnya Pak Prajogo Pangestu itu minimal naiknya 100%, 200% dalam setahun. Minimal. Oke. Jadi itu juga yang ngebuat gue percaya banget sama si CDIA ini, dan juga memang bisnisnya bagus banget. Dan kalau kita lihat di growth-nya, di lab Q-nya, kuartal 2-nya tuh naik lebih dari 100%, bro. 200% bahkan lebih. Secara lab Q-nya jadi itu menurut gua perusahaannya solid, dan juga direksinya barusan juga beli lagi. Yang dimana kalau direksi beli kan artinya menandakan bahwa orang di dalamnya bahkan tuh percaya semua fundamental perusahaannya, bro. Iya. Dia yang ngejalanin bisnisnya percaya dia investing di sana. Kita kenapa nggak ngikutin aja? Benar. Berjalan. Berarti lu kayak simpelnya cara lu trading itu dengan cara ngikutin smart money main ya. Ya. Jadi di mana smart money main, kita ikut aja masuk, bro. Kita kan nggak mungkin ya kita bisa Oke. bener terus prediksi marketnya, ya kan? Cari saham-saham yang bener beggar. Cuman kalau kita ngikutin aja cara mainnya para smart money ini, ya pasti kita dapat kecipratan lah, bro, minimal, bro. Oke. Ya. Kalau boleh tahu bisa nggak sih? Gini deh. Gue mau tanya nih. Gimana pendapat lu seputar mikroekonomi di Indonesia ini? Ekonomi Indonesia tuh kayak gimana nih? Apalagi kan baru dilantiknya Menteri Keuangan yang baru tuh, Pak Purbaya. Gimana menurut lu tentang perekonomian di Indonesia saat ini? Menurut gua ya, Maka bullish or bearish? menurut gua nih very bullish. Very bullish. Kenapa? Bullish. Karena kalau dilihat sekarang tuh kita ya, kementeriannya, maksudnya Kementerian Keuangan, bahkan juga pemerintah Indonesia tuh sangat memfokuskan dan sangat percaya terhadap perusahaan-perusahaan dari dalam negeri atau startup dalam negeri nih. Ya, contohnya kayak kemarin kita bisa lihat banyak berita juga mengatakan bahwa Purbaya ini ya, Menkeu kita yang baru itu ingin menyisihkan atau memblokir yang namanya itu usaha-usaha thrifting, bro. Ada dampaknya juga ya? Iya, dampaknya kenapa? Kenapa, bro? Artinya brand-brand lokal yang kita buat nih, karya anak bangsa tuh bisa meningkat, bro. Karena yang dari luar tuh dibatas-batasin. Artinya apa? Ekonomi bisa meningkat. Karena kenapa ekonomi meningkat? Dengan cara gitu kenapa ekonomi meningkat? Simpelnya adalah lu produksi. Iya. Gue pengen beli barang. Oke. Lu orang Indonesia kan? Pajaknya masuk kemana juga? Orang masuk ke Indonesia juga. Oke. Lu otomatis nyari bahannya juga di Indonesia juga. Kalau mereka orang luar, bisa kan beli barang di mana aja bisa. Bahan bakunya bisa di mana aja. Ya. Kalau orang Indonesia mungkin fokusnya di Indonesia juga. Jadi itu perputaran ekonominya kena banget di semuanya. Mau itu produksi, distribusi, konsumsi. Salah satunya juga kalau kita konsumsi barang asli dalam negeri lebih murah, bro. Gitu. Jadi perputaran ekonomi juga bagus. Selain itu juga bullish banget buat IHSG nih, bro. IHSG ya, saham ya? Iya, Saham Indonesia. Harga saham gabungan. Ya. Kenapa bullish? Kita bisa lihat juga beberapa aturan yang baru ya dari Pak Menkeu yang dimana bilang ingin membasmi saham-saham gorengan tuh, bro. Dan injeksi dana ke Bank Himbara baru-baru ini. Iya, yang 200 triliun itu ya? 200 triliun itu. Oke. Itu juga sebenarnya bukan hanya di bot market aja yang bullish, cuma secara ekonomi juga bullish itu, bro. Gimana tuh? Kenapa tuh bisa berdampak juga? Jadi gini, Di ekonomi. contoh,
Kemarin kan itu ada berita kalau Pak Menkeu ngebagiin 200 triliun ke bank, Iya. ke 4 bank himbara. Kita ambil salah satu contohnya Bank Mandiri. Oke. Dia dikasih dana 55 triliun. Oke. Nah, tujuannya Menkeu ini ngasih dana 55 triliun itu adalah untuk membangun ekonomi Ya. secara kredit. Oh, oke. Jadi mereka-mereka ini para startup muda atau pebisnis muda itu bisa minjem uang ke bank-bank tersebut. Gunanya apa? Untuk meningkatkan ekonomi lagi, berputar ekonominya tuh. Biar ekonomi muter lagi ya. Ekonomi muter Biar lagi. makin jalan lagi Biar ekonomi. jalan lagi. Oh, oke. Betul. Jadi very bullish juga, dan kalau suatu aset diinjeksi dana juga pasti akan meningkat juga tuh gininya. Apa namanya? Kapitalisasi pasarnya juga pasti meningkat. Itu juga yang ngaruh buat IHSG bisa naik, bro. Oke. Gitu. Dan itu juga yang ngebuat para investor dari luar percaya sama saham-saham dari Indonesia. Itu, bro. Oke. Kalau gini deh, gue mau tanya ke lu deh. Coba dong spill dong beberapa saham andalan lu nih. Misal anggaplah kita kasih 3 lah. Oke. 3 saham yang menurut lu bisa nih dipantau buat mereka yang nonton nih. Untuk Apa saat aja ini tuh? nih? Iya, buat long term deh, buat long term aja. Apa aja yang lagi lu pantau saat ini mungkin, atau apa aja yang menurut lu menarik? Mungkin beberapa bulan ke depan. Oke, Gimana? langsung aja menurut gua kita ini ya, kalian bisa pantau itu saham perbankan, bro. Perbankan. Ya. Apa tuh? Emitennya. Secara khusus gua sebut BMRI. BMRI, Bank Mandiri berarti. Bank Mandiri. Bank Mandiri, oke. Bank Mandiri Persero Tbk. Gitu. BMRI. Kenapa? Kenapa? Simple aja deh, simpelnya. Simpel aja, satu, harganya masih under value. Under value. Benar, masih under value. Karena ATH-nya di 7.300 atau 7.100-an gitu, sekarang masih di 4.000-an. Kita masih ada potensi gain kurang lebih 30 sampai 40-an% atau Oke. 20-an% Ya. buat sampai ke sana. Ke ATH-nya, dan juga secara dividen menarik, bro. Berapa persen? Dividennya? 10%. Kemarin 10%, bro. Per tahun 10%. Yes, 10% per dividen. Udah ngalahin gini dong. Deposito, Pak? Deposito. Yes. Kita dapatin Berarti lu diem aja dapat 10% per tahun. benar. Duit nih, duit. Oke, menarik juga tuh. Belum lagi dari apa namanya, harganya juga kan pasti tiap hari berubah, bro. Capital gain. Capital gain-nya juga, ya kan, kita dapat capital gain. Oke. Capital gain 20 sampai 30%, dividen 10%. Apa gua pindah ke saham aja? Enggak lah. Ada Oke. diversifikasi lah. Diversifikasi. Bitcoin, saham. Yes. Oke, apa lagi nih? Yang kedua, gue bakal pilih BBCA. Bank BCA. Yes. Kenapa tuh? Sama kayak Mandiri, Ya. dia mempunyai potensi growth-nya ya. Ya. Lebih juga lagi 20-an% dari ATH. ATH-nya dia 10.000, sekarang masih di 8.000-an. Oke. Sebenarnya buat teman-teman yang di private udah bisa beli dari harga 7.200 waktu kita kauf tuh. Artinya tuh udah enak banget. Iya. Dividen juga oke. Dia udah calls juga tuh di publik ya. Di BCA berapa tadi? Baca 7.200, 7.200 dia udah call tuh. Yes. Share gratis. Gratis. Aha. Gitu. Dan yang terakhir, Aha. gua apa kita rahasiaan aja nanti nih, bro. Di private nih, bro. Oke lah. Kita nanti bakal spill di Bit Academy Plus juga deh. Yes. Oke. Karena ini benar-benar menarik menurut gua nih. Kalau bisa di spill dikit dari sektor mana nih? Jangan sektor deh, industri mana nih? Industrinya teknologi. Oke. Ini buat long term ya, buat long term. Buat long teknologi. term. Oke. Ini satu lagi gua kasih dah. Apa tuh? Bebas nih. Bisa dipantau, itu yang namanya MSTI, bro. MSTI. Ya, Master System Indonesia. Apa tuh? Jadi dia itu perusahaan apa? Teknologi, bro. Perusahaan teknologi. Ya, secara dividen dia oke. Kemudian growth-nya oke, bisnisnya solid. Bahkan dia tuh jadi vendor dari bank-bank yang tadi gua sebutin. Jadi Bank BCA, Bank Mandiri, dia salah satu yang megang sistem apa namanya, IT-nya, informasinya, teknologinya di sana. Menarik banget. Oke. Nanti mungkin bisa lah kita buat research-nya kali ya. Yes, Kita buat research-nya dalam bentuk PDF misalnya. Siap. Itu bisa lah buat Oke dipelajarin lah, lagi. Oke lah, thank you banget ya bro ya. Siap. Terima kasih, bro. Ini salah satu, nih bakal jadi analis nih di Bit Academy. Tapi dia bakal jadi analis di saham. Ya. Gitu. Oke lah, thank you ya bro ya. Ayo, bro. Sudah mendatangi podcast hari ini. Teman-teman. Oke.
Thank you buat kalian yang sudah nonton. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.